Selamat pagi para penduduk Merkurius. Apa kabar hari ini? Langsung saja kita mulai. Narik Rock, chapter ke-9. Ya, Beru, yang menanggapi perintah Soho, bertanya lagi dengan bingung. Tapi bukankah kita harus menyerang mereka dari belakang untuk membunuh pekerja itu? Apa yang kamu bicarakan? Kami di sini untuk menambang. Beru kaget dan tercengang. Tidak. Apa yang Anda katakan? Beru tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Kekuatan Shadow Monarch yang agung dan absolut adalah kemampuan yang luar biasa. Tapi dia hanya akan menambang dengan kekuatan itu. Kenapa harus menambang sementara ada miliaran pasukan berperang di luar angkasa, menghadang para musuh? Aku mengerti itu. Tapi kemampuanku sebatas memanggil 3 goblin yang lemah. Kita harus menerima kenyataan. Bahkan ayahku akan melakukan hal yang sama saat dia masih lemah. Tetapi, dan kamu mengatakan hal tersebut tadi malam. Soho mengingat percakapannya dengan Beru tadi malam. Dalam perjalanan pulang setelah keluar dari rumah sakit. Tuanku, misi kita dapat diringkas menjadi 3 bagian. Pertama, kita harus melindungi bumi dari monster di luar angkasa. Itu artinya kita harus pergi ke Dungeon dan berburu monster, kan? Baik tuanku. Saat Anda berburu monster, level Anda akan meningkat secara bertahap. Dan saat Anda menjadi lebih kuat, bumi akan menjadi lebih aman. Dan kedua, kita harus menemukan cara untuk menemukan ibumu yang hilang. Jadi, kamu tidak tahu bagaimana menemukan lokasi ibuku. Sayangnya, saya tidak bisa. Tapi jika kita terus menangkap para apostel itu, kita mungkin menemukan beberapa petunjuk. Pada akhirnya, itu adalah saran lain untuk pergi ke Dungeon. Dan ketiga, ini adalah hal yang paling penting. Beru menunjuk ke dirinya sendiri, penuh harap. Sesegera mungkin, aku perlu memulihkan kekuatanku dan kembali ke medan perang tempat Tuan berada. Keseimbangan perang pasti telah goyah karena kekuatan penting seperti saya hilang. Pada titik ini, Suho penasaran. Penampilan Beru yang menyusut adalah mode menghemat energi, dan bentuk serta kekuatan aslinya seperti mimpi buruk yang hidup. Dengan kekuatan yang begitu besar yang hilang dari pertempuran, Suho bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa perang itu. Bagaimana kamu mendapatkan kembali kekuatanmu? Tentu saja, aku harus makan. Itu adalah senyum jahat dan sinis. Dahulu kala, di bagian dunia yang sekarang benar-benar terlupakan, Ratu Semut. Mari ciptakan prajurit terkuat. Sang Ratu membutuhkan prajurit terkuat untuk membangun kembali kerajaan yang runtuh di bawah pengaruh manusia dan memimpin rakyatnya. Setelah 6 bulan, Sang Ratu akhirnya mengumpulkan semua sihir dan nutrisinya untuk melahirkan kehidupan. Tekad Ratu untuk menciptakan prajurit yang kuat dan perintah utama untuk membunuh semua manusia digabungkan. Menciptakan monster mengerikan. Monster itu terlahir sebagai predator. Monster itu bisa membuat sihir dan mengambil pengetahuan mangsanya sendiri hanya dengan memakannya. Saat saya mengingat ingatan lama itu, Beru berkata, skill bawaanku adalah predator. Apakah itu manusia atau binatang? Jika saya terus makan, kekuatan saya secara bertahap akan meningkat. Ini mungkin metode yang tidak efisien, tapi tidak ada pilihan lain sekarang. Entah itu manusia atau binatang, Suho merasa Beru tak memiliki rasa kemanusiaan. Yah, dia bukan manusia sejak awal. Penampilan Beru yang ngiler saat berbicara tentang memakan manusia, mencerminkan sifat predatornya. Suho berbicara dengan tegas. Tapi kamu tidak bisa memakan manusia begitu saja. Apa? Jika kamu ingin makan, makanlah orang jahat. Mata Beru menyipit mendengar kata-katanya. Seperti yang tuanku katakan. Dia memerintahkan agar hanya memakan penjahat jika ingin makan. Ayah berkata seperti itu. Apa standar untuk penjahat? Tentu saja. Mereka yang menyakiti tuan kita. Beru menjawab kata-kata Suho. Itulah kenapa kita akan memasuki Dungeon sekarang untuk naik level, kan? Tidak. Bagaimana bisa seorang pemburu peringkat T memasuki Dungeon sendirian?
Pemburu peringkat E tidak bisa berburu dengan Raid Party. Meskipun Profesor Lim menjelaskan, satu-satunya peran yang dapat dilakukan oleh Hunter peringkat E di Dungeon adalah penambang. Jika levelku naik nanti dan sihirku menjadi peringkat D, aku harus melakukan pengukuran ulang. Bahkan pembagian nilai Hunter adalah sistem yang baru dibuat, jadi masih banyak kesalahan dalam pengukuran. Jadi mari kita mulai dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang, kata Suho sambil tertawa. Beru merasa aneh melihat Suho. Kenapa kamu tertawa seperti itu saat melihatku? Misi ketiga kita. Suho mengingat apa yang dikatakan Beru dengan ekspresi penuh arti. Kamu harus mengisi daya sihirmu sesegera mungkin. Dengan memakan. Benar. Itu benar. Apakah itu manusia atau kuda? Lalu bagaimana dengan kristal mana? Beru tersentak. Ekspresinya terkejut mendengar kata-kata Suho. Jika kemampuanmu adalah predator, bukankah sihirmu akan meningkat dengan memakan batu ajaib? Yah, itu benar. Tapi kristal mana memiliki sihir yang sangat sedikit, dan tidak efisien. Apakah itu masalah? Makan saja lebih banyak dari biasanya. Kata Suho bersemangat. Ada banyak kristal mana yang bisa kau makan di sini. Suho memasuki Dungeon bersama para penambang. Tampilan Dungeon yang mereka masuki benar-benar berbeda dari Shadow Dungeon. Shadow Dungeon adalah kota besar yang hancur yang ukurannya bahkan tidak bisa diperkirakan. Tapi tempat ini adalah gua yang berkelok-kelok. Selain itu, dengan orang-orang yang memegang beliung di tangan mereka, rasanya seperti mereka datang ke tambang. Suho dan para penambang perlahan melangkahkan kaki mereka ke dalam Dungeon. Para penambang tertawa dan bercanda saat mereka mengayunkan beliung mereka, terkesan dengan keefektifan skill summon yang baru mereka lihat. Mereka yang mengatakan skill summon lemah, itu omong kosong. Keterampilan ini sangat bagus. Jika kita terus bersantai seperti ini, para pemula akan mendominasi semuanya. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mari tunjukkan kepada para pemula kemampuan kita sebagai senior. Para goblin pembantu, yang bekerja bersama para penambang, menambah suasana ceria. Orang-orang biadab itu. Sementara itu, Beru mengawasi dari belakang sambil menggigit kristal mana seperti kue. Pada saat itu, sekelompok pemburu dengan peringkat D ke atas sedang menjelajah lebih dalam ke ruang bawah tanah, jauh dari lokasi penambangan. Dungeon ini benar-benar gersang. Ya, yang kita lihat hanyalah serigala dan monster tipe binatang. Kulit serigala bahkan tidak terlalu berharga. Tim pembantu yang sibuk membongkar mayat monster mau tidak mau merasa kecewa. Namun, bukan berarti kulit serigala sama sekali tidak berharga. Mereka tetap harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Apalagi jika sesekali ada kulit langka yang mengandung magis. Kita masih perlu menghitung recehan ini. Mereka menumpuk kulit serigala ke gerobak sambil mengeluh. Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatian mereka. Hah, apa itu di sana? Salah satu hunter yang memimpin kelompok itu menunjuk ke reruntuhan besar di kejauhan. Para hunter terkejut, waspada terhadap sekeliling mereka. Mungkinkah ada monster setingkat bos di sini? Monster tingkat bos jarang ada di Dungeon peringkat D. Tetapi fakta bahwa struktur seperti itu ada berarti anomali aneh bisa saja terjadi. Dan anomali itu tidak akan menjadi situasi yang menyenangkan bagi para hunter. Tempat apa ini? Reruntuhan macam apa ini? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Bukankah kita perlu keluar dan meminta lebih banyak dukungan untuk ini? Tapi pemimpin kelompok penyerang menengahi mereka dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tenanglah. Saya tidak merasakan kehadiran monster dengan skillku. Sungguh aneh. Mengapa struktur ini tidak ada monster penjaga? Kita akan menjelajahinya. Apakah menurutmu kita mungkin menemukan harta karun daripada bos monster? Harta karun. Mata para hunter berbinar mendengar kata-kata itu. Apa yang bisa didapat dari Dungeon bukan hanya bangkai monster dan kristal. Item yang ditemukan dengan probabilitas rendah.
Barang-barang itu adalah satu-satunya cara bagi para hunter, yang kekuatannya tidak pernah meningkat setelah level mereka ditentukan. Pemimpin. Ada sesuatu di sini. Saat mereka mengamati sekeliling mereka, mereka menemukan pedang hitam di tengah reruntuhan. Itu adalah pedang dengan aura menyeramkan. Gila. Mata para pemburu dipenuhi dengan keserakahan. Ini luar biasa. Itu senjata. Mereka harus membawanya keluar dan menilainya dengan pasti. Mereka telah menemukan senjata yang terlihat sangat mengesankan. Pemimpin. Saya akan mengambilnya. Hah. Tunggu. Kim Chol-ho. Lakukan dengan hati-hati. Komandan mencoba untuk mencegahnya. Tetapi tangan Kim Chol-ho sudah mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat. Dan kemudian hal itu terjadi. Suara menggelegar bergema di dalam kepala Kim Chol-ho. Siapa yang berani mengambil pedang Monarch Fang? Narik Rock. Chapter ke-10. Siapa yang berani menginginkan pedang Fang Monarch? Chul-ho. Apa yang baru saja kau katakan? Kim Chul-ho berkata aneh saat ia meraih pedang tersebut. Ketua parti yang mencoba untuk menghentikannya tiba-tiba merasa curiga. Swoosh. Pada saat itu, Kim Chul-ho menghunuskan pedang tersebut. Siapa yang berani menginginkan pedang Fang Monarch? Kim Chul-ho mengulangi kata-kata yang sama dan matanya berubah menjadi merah. Chu Chul-ho. Apakah kau baik-baik saja? Slash. Darah terciprat. Apa? Apa yang terjadi? Ah. Ketua. Para hunter terkejut melihatnya. Chul-ho. Kenapa kau? Slash. Leher lainnya terputus. Chul-ho. Saat itu mereka menyadari. Kim Chul-ho terisak meneteskan air mata. Dengan pedang yang menghunus kepada mereka. Siapa yang berani menginginkan pedang Fang Monarch? Dalam kabut ungu yang menyelimutinya, Kim Chul-ho tertawa terkekeh. Kriak. Lolongan serigala menggema di Dungeon. Tiba-tiba, ekspresi Beru berubah. Ia refleks memalingkan kepalanya, melihat jauh dalam kegelapan. Apa ini? Kenapa? Menanggapi pertanyaan Suho, Beru menjawab sambil menjaga ekspresinya dengan tenang. Aku tiba-tiba merasakan kehadiran seorang monark. Monark. Mungkinkah ayahku? Awalnya, tidak hanya ada Shadow Monarch tetapi juga ada beberapa monark di alam semesta ini. Mereka menyerang dunia di mana Shadow Monarch Sung Jinwo tinggal, dan akhirnya dimusnahkan. Apakah dia bukan rajaku? Jika itu terjadi, kekuatanku akan segera pulih kembali. Tapi kekuatanku masih sama. Itu saat itu terjadi. Oh. Di suatu tempat, lolongan serigala menggema di seluruh Dungeon tersebut. Dimulai dengan itu, tangisan sengit monster lain dapat didengar dari segala arah pada saat yang sama. Krak. Kiu. Apa? Apa yang terjadi? Ada keributan apakah ini? Para penambang, ketakutan. Dan mereka melihat sekeliling dengan cemas. Kiah. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari para penambang yang bekerja dalam tambang. Ada suara orang. Jeritan menjadi lebih sering dan lebih dekat. Dan kemudian, makhluk seperti serigala tiba-tiba melompat ke Suho dari belakang. Tuan muda, aku melihatnya juga. Suho mendorong serigala menjauh dengan beliung yang ia bawa. Ini sungguh gila. Beliung hancur seperti tahu terkena gigitan makhluk itu. Tapi Suho sudah mengulur waktu. Kemudian memerintahkan goblin bayangan untuk menyerang. Serang mereka semua. Ketiga goblin bayangan melompat ke makhluk serigala secara bersamaan. Tapi mereka tidak cocok untuk itu. Goblin bayangan menggunakan pikaks yang sama seperti yang telah digunakan Soho. Tetapi makhluk serigala dengan mudah menggigitnya menjadi dua. Dan kemudian, serigala itu mengoyak tubuh bayangan goblin itu. Tapi Soho mengalirkan mana untuk mengembalikan tubuh goblin bayangan kembali seperti semula. Kiki. Para prajurit Shadow adalah prajurit abadi. Kita bisa mengembalikan mereka dengan kekuatan tuan kita. Ketika pertempuran dimulai, Beru tampak bersemangat karena beberapa alasan. Keurk. Goblin bayangan yang telah dibangkitkan dalam sekejap menempel pada tubuh serigala. Dan mereka tanpa ampun menujamkan potongan beliung yang rusak ke dalam tubuh serigala.
Krauk, krauk, snap. Kaeng, kaeng. Serigala yang sekarat melolong kesakitan dan menggeliat di tanah. Anda mengalahkan Li Chan Fang Steel. Tidak heran monster itu mengunyah beliung. Itu tak seberapa karena hanya membunuh satu ekor. Ada puluhan serigala yang muncul, dan mereka tanpa henti merobek para penambang dengan taring baja mereka. Oh, beliung itu tak membantu dalam pertempuran. Inventaris. Soho dengan cepat menarik keluar kapak batu goblin yang telah berada dalam inventarisnya dan memberikan satu kepada masing-masing goblin bayangan. Tuan muda, prajurit ini akan hancur jika mereka digigit oleh serigala bertaring. Jika aku memiliki banyak kapak, aku pasti akan membagi pada mereka. Soho berteriak, melempar kapak batu ke serigala yang menyerang seorang penambang tua. Sesuak-duak. Kapak batu terbang dan menghantam serigala. Kaeng. Ini belum selesai. Power of the Dominator. Sebuah tangan transparan menjalar. Tangan transparan mengambil kapak batu yang telah jatuh ke tanah dan memukul kepala serigala. Kraek. Monster itu tewas dengan sekali serangan. Anda telah mengalahkan Steel Fang Lichan. Semua orang berkumpul di sini. Kemudian ia berlari melewati kumpulan serigala dengan kapak batu untuk menyelamatkan mereka. Klang, klang. 3 bayangan goblin mengikuti dia mengayunkan kapak mereka dengan antusias. Mereka diberi perintah berbeda. Jangan menyerang. Bertahan dan pukul mundur mereka. Apa? Goblin bayangan terkejut. Mereka terus mendorong serigala ke sisi lain. Klang, klang. Tidak ada waktu untuk mengalahkan semua serigala untuk menyelamatkan para penambang. Goblin bayangan berteriak menarik perhatian serigala. Dalam prosesnya, mereka terus-menerus tercabik dan terkoyak. Tetapi mereka terus pulih dan menyerang serigala. Ger, roar. Akhirnya, sebagian besar serigala kelelahan meladeni 3 goblin bayangan. Dan ketika mereka semua mulai terpojok, cepat, segera tutup. Soho berteriak dan para penambang yang terluka, dengan cepat berdiri. Mereka membawa semua gerobak kristal mana yang dikumpulkan dan menumpuk di depan bagian tempat serigala masuk. Huf, huf. Setelah mereka telah memblokir bagian tersebut sampai batas tertentu, para penambang tersungkur kelelahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana monster bisa sampai ke sini? Apa yang terjadi pada tim penyerangan di depan? Mereka sangat gelisah. Sebelumnya, monster tidak pernah mendekati area penambangan yang jauh di belakang tim penyerang. Hanya ada satu kasus di mana hal itu terjadi. Bisa jadi tim serangan sudah musnah. Tidak. Ketika kami masuk, hanya ada serigala. Jadi kami percaya diri. Setelah semua, ini hanya seorang ahli duniawi dereng. Saat itu, suara serigala menggeliat terdengar dari belakang bagian yang diblokir. Sekarang apa yang kita lakukan? Tidak ada jaminan kalau jalan keluar akan aman. Beru. Suho memanggil Beru, yang telah menatap jauh ke dalam Dungeon dengan ekspresi serius. Ya Tuan Muda, sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi. Ini seperti energi dari Monark Fang. Monah Fang. Dia adalah Raja Binatang Buas. Sepertinya ada seseorang yang mengendalikan serigala tersebut. Apakah orang yang sudah mati dapat hidup kembali? Aku tidak tahu pasti. Kemampuan untuk menghidupkan kembali dari kematian adalah kekuatan yang hanya Shadow Monarch miliki di alam semesta ini. Namun, bahkan dengan kekuatan Shadow Monarch, tidak mungkin untuk membangkitkan Monarch meski dengan level yang sama. Mereka tidak hanya mati, keberadaan mereka hilang. Jadi tidak masuk akal jika monark yang hilang akan kembali hidup. Jadi, kemungkinan bahwa energi ini adalah sisa-sisa dari monark Fang yang mengalir melalui celah dimensi. Tuan muda, ayo kabur dari sini. Kabur. Suho tampak bingung. Beru, yang selalu berteriak untuk bertarung dan membunuh di setiap kesempatan, sekarang menunjukkan sikap yang berlawanan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk sekarang kekuatan Anda lebih lemah daripada larva semut.
Anda terlalu lemah dan jika musuh kelas Monark muncul, Anda akan mati seketika. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Apakah kau masih marah karena aku menyuruhmu untuk makan kristal mana sebelumnya? Suho ingat dengan jelas. Sampai pagi ini, ia hanya larva semut. Tapi sekarang ia bahkan lebih lemah dari itu. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Krung. Lubang yang mereka buat untuk menahan serigala tiba-tiba meledak. Ah, sebelah sini terbuka. Para penambang, yang lega setelah memblokir serigala, meraih beliung mereka lagi. Tapi bukannya serigala yang muncul, namun wajah familiar yang terlihat. Tuan, Kim Chul-ho. Salah satu penambang mengenalinya dan nampak bergembira. Dia ternyata salah seorang dari kelompok penyerang. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kami hampir meninggal. Dia mendekat dengan senyum. Tetapi Kim Chul-ho hanya menatap kembali padanya dengan ekspresi kosong. Dan kemudian pedang di tangannya bergerak. Swoosh. Bahaya. Pada saat itu, kekuatan Rulers Authority menarik para penambang. Pedang Kim Chul-ho menebas melewati lehernya. Slash. Sebuah garis merah dangkal muncul di lehernya. Dan wajahnya pucat saat tersentak mundur. Mata merah menatapnya dengan emosi. Kim Chul-ho membuka mulutnya. Siapa yang berani menyerang domain Monarch Fang? Ini adalah benteng di mana monster buar pernah tinggal. Wang. Pada saat itu, aura mengerikan meledak dari seluruh tubuhnya. Diam kalian semua. Sebuah energi yang sangat luar biasa membuat mereka kesulitan bernapas. Efek Fear telah dipicu. Status pemain akan menurun 50% selama 1 menit. Pada saat itu, Soho merasa tubuhnya menjadi berat. Anda harus kabur sekarang. Beru berbisik dengan memaksa. Uaf. Jika saja kekuatanku masih penuh, ini tak akan menjadi masalah. Bukankah itu berlebihan? Kekuatan Beru benar-benar habis karena membuka segel Soho. Sungguh bikin frustrasi. Beru melihat wajah Soho dan tiba-tiba dia bingung. Tatapan mata Suho saat ia melihat Kim Chul-ho yang terbakar emosi. Saat itulah sesuatu terjadi. Sebuah quest telah muncul. Sebuah jendela quest muncul di depan Suho. Quest Darura. Kalahkan musuh. Ada makhluk yang mengancam di dekat player. Bunuh dia untuk mengamankan situasi. Jumlah musuh yang harus dibunuh, 1. Jumlah musuh terbunuh, 0. Beru dengan sangat senang hati berbicara. Tuan muda, tolong abaikan quest ini. Ada cara bagi orang lemah untuk melawan musuh yang lebih kuat darinya. Ayo gunakan goblin bayangan sebagai perisai dan melarikan diri seperti sebelumnya. Aku mengerti. Suho berbisik dengan tenang. Beru senang melihatnya. Saya akan memandu rute pelarian Anda. Kalau begitu kita bertarung. Apa? Kenapa? Bersambung.